Halo, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kiranya kita hari ini diberkati Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita terus hidup berani, hidup benar. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau dengan keberanian kasih-Mu rela berkurban, menanggung seluruh penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh setiap orang yang berdosa, termasuk kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan. Karena kami mau menjalani hidup kami hari ini dalam kesadaran hidup kami sudah diperjuangkan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kami mau menjalani hidup ini dalam kebenaran. Tuntunlah kami dalam terang firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap belajar di bulan September ini untuk hidup berani benar. Hidup berani benar. Berani hidup benar. Terbalik-balik ya. Berani hidup benar. Nah, salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kita berani hidup benar adalah kita berani mengampuni. Mengampuni seperti siapa? Mengampuni seperti Bapa di surga mengampuni kita. Saya bacakan dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini konteksnya Tuhan Yesus berbicara kepada para murid. Atau Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang sudah percaya kepadanya. Berarti orang itu sudah diampuni. Nah, bagi para murid Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah menerima pengampunan yang besar dari Bapa di sorga, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman ini harus diterapkan oleh kita, harus dipraktekkan oleh kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu. Jadi setelah kita diampuni, mendapatkan pengampunan, maka kita harus menjalani hidup ini berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, dasarnya apa? Karena kita hidup sudah diampuni. Kita sudah menerima pengampunan. Kita sudah menerima kasih yang begitu besar yang dinyatakan oleh Tuhan ketika kita mendapatkan pengampunan. Atau pengampunan yang Tuhan berikan pada kita itu karena kasih yang besar. Karena kita sudah menerima pengampunan, maka pengampunan ini harus dapat kita berikan juga kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni, maka setelah kita diampuni dan kita kemudian melakukan kesalahan, Bapa di surga mengampuni. Itu juga kalau kita meminta pengampunan, maka kita diampuni. Tetapi kalau kita meminta pengampunan, tapi kita sendiri tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ayat ini menyatakan
berarti Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Sekalipun kita memohon ampun atas kesalahan kita. Tetapi karena kita yang sudah diampuni dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sekalipun kita meminta pengampunan, kita tidak akan diampuni. Jadi kita yang sudah diampuni oleh Bapa di sorga harus berani mengampuni. Seperti siapa mengampuni? Seperti Bapa di sorga mengampuni. Mengampuni seperti Bapa di sorga itu, tadi saya sudah katakan, dasarnya Bapa di sorga mengampuni, kasih. Berani mengampuni, berarti berani mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang yang menganiaya. Orang yang posisinya menjadi musuh karena dia memusuhi. Mengampuni orang yang niatnya itu berbuat yang tidak baik, yang merugikan bahkan membinasakan kita. Kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah. Ini adalah wujud kalau seseorang itu mengampuni, ia mengasihi. Tidak mungkin orang mengampuni seseorang tapi tidak mengasihi. Itu bukan mengampuni seperti Bapa di sorga. Jadi kalau kita mengampuni seperti Bapa di sorga, berarti kita harus mengasihi orang yang kita ampuni tadi. Bagaimana bisa mengasihi dia? Sudah bagus saya mau mengampuni dia. Oh tidak. Kalau kita mengampuni tapi tidak mengasihi, berarti kita belum mengampuni. Yang kedua, kalau kita mengampuni seperti Bapa di sorga, kita yang mengampuni rela berkorban untuk orang yang kita ampuni. Wah, bagaimana ini bisa dilakukan? Orang-orang yang sudah menerima pengampunan Bapa di sorga pasti bisa melakukan karena kita sudah mendapatkan pengampunan yang didasarkan kasih itu. Dan Bapa di surga bukan hanya berkata, aku mengampuni, tidak. Wujud daripada ia mengampuni, Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, berkorban untuk kita. Jadi mengampuni tanpa keberanian atau kerelaan kita melakukan yang baik untuk orang yang kita ampuni, bahkan berkorban, belum dalam kategori mengampuni seperti Bapa di surga. Berkorban berarti menanggung akibat dari perbuatan orang yang kita ampuni. Berkorban berarti rela tidak membalas. Ya, kedua-duanya ini sebenarnya sudah berdasarkan kasih tadi. Tapi seringkali orang mengatakan kalau mengasihi ya sudah saya ampuni dia. Tetapi untuk melakukan yang baik, apakah rela berkorban? Tidak. Berarti belum mengampuni. Jadi mengampuni versi Bapa di sorga yang harus kita tunjukkan sebagai gaya hidup berani melakukan yang benar, ya ini dia. Mungkin kita nggak punya kemampuan itu, tetapi Bapa di surga sudah memberi modal kepada kita, dan kita mau terus belajar dari Bapa di surga. Pasti kita bisa. Karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengampuni, maka Bapa itu memberikan rohnya kepada kita untuk kita memiliki hati yang mengampuni seperti Bapa di surga. Sebagai bukti bahwa kita berani hidup benar. Mari kita belajar terus menerus mengampuni seperti Bapa di surga mengampuni. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terasa berat Bapa melakukan seperti yang Bapa lakukan untuk kami. Tetapi Engkau sudah membuat
sudah melakukan bagi kami. Terima kasih, Engkau telah mengampuni. Bahkan Kau rela berkorban. Bahkan Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Ajari kami mengampuni seperti Engkau mengampuni. Ampuni kalau kami selama ini salah dalam bersikap, salah dalam mengampuni. Tapi melalui firman-Mu, melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan oleh Bapa untuk mengampuni. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan kasih-Mu, dan teruslah biarlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu sebagai pemenang yang Bapa anugerahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian Victor's Devotion untuk hari ini. Teruslah berani hidup benar. Tuhan memberkati.